ya. Vasopresin sama desmopresin sama aja. Ini analognya. Istilahnya apa? Suntik dana. Nah, coba kalian suntik dana ke pemerintahnya, ya. Kalian suntik dana ke pemerintahnya, nanti kalian lihat responsnya. Kalau kalian suntik dana ke pemerintahnya, terus urinnya jadi kental, artinya waktu kalian suntik dana ke pemerintahnya, warganya jadi kerja. Nah, kalau warganya kerja, artinya dia memang kekurangan dana. Masalahnya memang di pemerintahnya yang miskin. Ya, tapi kalau kalian kasih vasopresin, kalian suntik ADH, kalian suntik dana ke pemerintahnya, tapi urinnya nggak naik, urinnya nggak kental, artinya warganya nggak kerja. Nah, artinya apa? Dia itu masalahnya di SDM-nya ya, SDM rendah, udah dikasih duit kagak mau kerja ya, berarti emang SDM-nya yang bermasalah. Berarti yang bermasalah adalah ginjalnya ya, emang ginjalnya nggak mau kerja walaupun udah dicekokin ADH gitu. Oke, mana ya? Nah, ini untuk rangkumannya aja nanti bisa dibaca-baca ya. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke. Eh, baru satu nih dok. Tapi sepertinya udah terjawab nih ya. Berarti kalau psikogenik polidipsi itu fisiologis ya dok, masalah psikis dok, katanya Adison. Oke, betul ya. Jadi itu memang kebanyakan pipis, banyak kencing ya. Kalian coba aja minum 5 liter gitu ya. Ya apa nggak pipis-pipis terus ya kan gitu. Oke, dari dokter Midok, berarti untuk DI psikogenik itu osmolaritasnya di atas 600 atau di atas 300 setelah water deprivation test, dok. Oke, kalau misal ini hati-hati ya. Ini dia osmolaritas plasmanya. Kalau osmolaritas plasmanya lebih dari 300, ini berarti dia apa namanya? Kalau osmolaritasnya itu lebih dari 300 plasmanya ya, artinya darahnya kental. Ini cuma menandakan dehidrasi. Kalau yang 600 ini osmolaritas urin. Jadi beda cut off-nya ya. Itu untuk yang urin 600, ini untuk yang plasma 300 gitu. Oke, terima kasih dokter Yusuf. Pertanyaan kedua dari dokter Bisa Endokrin. Dok, izin tanya, cek urin output, tekanan darah, dan osmolaritas urin tiap 2 jam sampai kapan ya dok? Terima kasih dok. Oke. eh Kalau misal cek urin output, tekanan darah dan osmolaritas urin tiap 2 jam sampai kapan? Ini yang mana? Cek tiap 2 jam. Oh, yang ini. Kalau ini mah diceknya sampai kalian bisa itu ya, bisa menegakkan diagnosisnya ya. Kalau misal diagnosisnya udah tegak mah, ya nggak usah dicek-cek ulang lagi gitu. Ini SKDI-nya satu kok ya guys. Jadi nggak usah terlalu bingung. Yang penting kalian udah tahu alur pemeriksaannya aja, itu udah bagus. Kalau untuk tata laksana itu sebetulnya udah spesialistik ya. Jadi Oke, kita mentok pertanyaan. paling ujung-ujung sampai diagnosis saja. Oke, berarti ini ya algoritma ini ya dok ya untuk diagnosis yang DI tipe mana gitu ya, itu yang perlu dihafal. Hmm. Nih dok, dari dokter diabetes terakhir nih dok, SIADH itu termasuk yang sentral ya dok? Oke, SIADH ini dia ke ininya ya, kebalikannya ya. Em, jadi kalau SIADH, kalau misal DI ini kan dia antara ADH-nya itu rendah atau nggak bisa dipakai, ya kan? Kalau SIADH itu justru ADH-nya kebanyakan. Nah, ini dia biasanya masalahnya ada di otaknya, ya. Nah, jadi betul yang sentral gitu. Oke, jadi justru dia malah nggak pipis-pipis gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya dokter diabetes. Oke, untuk pertanyaan yang belum terjawab, kita keep dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut bahas pertanyaannya. Lanjut ke soal nomor 5. Silakan dok. Oke, sip, lanjut. Ya, diagnosis. Oke. Perempuan 42 tahun, katanya ke praktek dokter ada benjolan di leher ya. Depan, udah 2 bulan. Katanya habis muncul benjolan, dia jadi nafsu makannya naik. Tapi berat badannya malah turun. Terus pasien juga katanya nggak tahan panas. Dari hasil pemeriksaan tekan darah naik, KR naik, RR-nya oke ya. Di regio coli ada nih benjolan, tegas, bergerak saat menelan, dan tidak nyeri. Dari pemeriksaan laboratorium, TSH-nya nurun, FT4-nya naik,
TRAB-nya positif. Nah, yuk. Oke, ini pertanyaannya hanya diagnosis ya teman-teman ya, jadi jangan salah. Oke, silakan teman-teman masih ada waktunya 20 detik lagi dipikir-pikir dulu. Ini udah pada satu suara sih pollingnya, keren. Oke, kita hitung mundur ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya izin end poll. 70% nih dok, mayoritas jawabnya yang grave disease. Kemudian 14% jawab yang Hashimoto dan 11% yang the qualified. Silakan dok. Oke. Nah, thank you, Dok. Oke, nah, kalau kayak gini yang bermasalah hormon apa nih? Kalau kalian melihatnya kayak gini, nafsu makannya naik, berat badannya turun, nggak tahan panas, jantungnya cepet, pinter, hormon tiroid. Tiroidnya kenapa? Naik apa turun? Naik, sip, pinter. Jadi ya hiperparatiroidisme. Ya, jadinya apa? Metabolismenya naik. Ya, Hipertiroid yaitu. dok. Udah ngantuk nih dok Yusuf. Oh iya, Hiperparathyroid. hipertiroid ya. Ngecek ini apa? Ngecek fokus Cek ya. konsentrasi guys. Cek konsentrasi. Saai. Nah, jadi dia metabolisme naik ya. Nah, terus tahu dari mana? Ini FT4-nya naik, tapi TSH-nya turun. Nah, kalau tiroid, presidennya itu TRH. Gubernurnya itu TSH. Warganya itu FT4 ya. Nah, kalau warganya heboh, TSH-nya turun. Berarti kan kondisi itu dilihat dari warganya ya. Kalau misal dia warganya itu heboh, berarti dia hipertiroid. Nah, tapi kalian lihat, gubernurnya kalem-kalem aja. Berarti ini warganya heboh sendiri atau warganya heboh gara-gara gubernurnya? Warganya demo, tapi gubernurnya kagak ikutan. Berarti emang warganya aja asik sendiri, ya. Warganya aja heboh sendiri. Nah, gubernurnya nggak ikutan. Nah, ini berarti biang keroknya ada di warganya. Nah, berarti dia masuknya ke primer, ya. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya di kelenjar tiroidnya, ya. Nah, ternyata kita lihat dia ada TRAB-nya positif. Jadinya auto antibody, ya. Nah, kalau tiroiditis decurvain, ini dia adalah tiroiditis yang subakut ya. Ini dia ada nyerinya. Dan ada riwayat batuk pileknya, riwayat ISPA. Kalau Hashimoto, ini dia adalah tiroiditis yang kronik. Dia itu biasanya hipotiroid. Nah, kalau CA tiroid ini biasanya dia membesar ya. Batasnya nggak jelas gitu ya. Nah, kalau abses itu dia clue-nya ada dua kalau abses. Satu demam, dua fluktuatif. Nah, pasien kan nggak demam, ya, nggak ada fluktuasi juga. Nah, jadi yang paling tepat yang mana? Graves disease, ya, gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ini mayoritas sudah benar ya. Nah, ini ya, tadi hipertiroid udah kita bahas ya. Dia kenaikan hormon tiroid, kalau tirotoksikosis itu klinisnya ya. Nah, dia nanti keringetan, nggak tahan panas, berat badan turun, deg-degan ya, gangguan haid, sama bisa sampai exophthalmos ya. Etiologi paling banyak Graves disease ya. Lainnya bisa Plummer atau yang multinodosa sama adenoma ya. Nah, ini tadi untuk yang primer sekunder ya. Kalau misal dia itu warganya heboh, tapi kalian lihat gubernurnya juga heboh. Nah, kalau kayak gini, artinya apa? Warganya demo karena gubernurnya yang nyuruh demo. Berarti biang keroknya siapa? Masalah utamanya di mana? Di gubernurnya. Berarti ini sekunder. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalian tinggal liatin ya, dia itu masalahnya di mana ya. Nah, itu yang sekunder. Nah, untuk hipertiroid nanti kalian pakainya index Wayne ya untuk screeningnya ya. Apa? Kalau dia nilainya lebih